間違っている。Halo sob, apa kabar? Jumpa lagi kita di channel Dunianya Dunia. Kali ini kita masuk ke Demon Slayer yang episode 2 ya sob ya. Nah, ini yang episode 2 ini lebih seru dari yang episode yang kemarin. Karena yang episode 2 ini Tanjiro ini berlatih sama Urodaki. Nah sob, sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya kalian like dan subscribe dulu dong, supaya kita lebih nyaman nonton ke depannya. Oke sob, udah like subscribe nya? Oke, kita lanjut cekidot. Ya kita tahu ya sob ya, untuk yang kemarin si Tanjiro ini bertarung melawan Tomioya, dan kemudian Tomioya membebaskan Nezuko dan menyuruh si Tanjiro ini untuk belajar ke Urodaki. Nah, dalam perjalanan menuju gunung yang ditempati si Urodaki ini, si Tanjiro kemudian meminta apa ya sob ya, meminta bambu untuk membuat keranjang gitu sob, biar si Nezuko ini tidak terkena cahaya matahari. Karena kita tahu sendiri si Nezuko ini sudah menjadi seorang oni ya sob ya. Nah, si Tanjiro ini meminta bambu kepada warga sekitar ya sob ya. Saat dia melihat ada orang yang di sawah itu, dia kemudian memintanya. Si petani ini sebenarnya memberinya cuma-cuma, tapi si Tanjiro ini malah memberinya uang sob. Ya, maksud dari si Tanjiro ini mungkin gini sob, karena si Tanjiro ini tidak mau istilahnya berutang atau membalas budi gitu sob. Jadi dia lebih baik membelinya daripada meminta gitu sob. Oke, kita lanjut. Tanjiro kemudian datang ke gua di mana tempat dia menyembunyikan adiknya Nezuko. Lalu dia membawa keranjang itu yang sudah rusak itu sob, dan sama bambu itu diperbaiki supaya menjadi baru dan lebih besar, bisa muat untuk Nezuko gitu sob. Kemudian dia masuk ke dalam gua untuk melihat adiknya, dan adiknya itu sampai membuat apa ya, lubang gorong-gorong gitu sob, untuk menyembunyikan dirinya biar nggak terkena panas matahari gitu sob. Nah, kemudian si Tanjiro ini menyuruh adiknya untuk masuk ke keranjang, tapi keranjang itu ternyata tidak cukup sob, karena badan Nezuko yang besar. Nah, Tanjiro ini teringat saat si adiknya ini badannya membesar seperti orang dewasa dan menindih tubuhnya. Dia berkata kepada si Nezuko, apakah dia bisa kebalikannya, jadi tubuhnya itu bisa mengecil gitu sob, dan ternyata bisa. Dalam perjalanan si Tanjiro selalu menggendong Nezuko di dalam keranjangnya. Dan pada saat perjalanan bersama Nezuko, sampailah malam hari di mana mereka melewati hutan-hutan gitu sob. Hingga tiba di suatu rumah di tengah hutan, si Tanjiro ini mencium bau darah sob. Lalu dia berlari menuju ke rumah tersebut, dan di sana terlihat seorang oni sedang memakan daging manusia, dan keluarga yang di sana itu sudah dibantai gitu sob sama si oni ini. Si oni ini mengira yang datang adalah oni dari wilayah lain. Saat Nezuko melihat darah, dia hanya terpaku. Kemudian si oni ini bangun dan bertarung dengan si Tanjiro karena mencium bahwa si Tanjiro ini adalah manusia. Dan Nezuko ini hanya tetap terdiam sob, melihat dan mencium bau darah gitu, keluarga yang tadi dimakan sama si oni yang bertarung melawan Tanjiro. Dan karena kakaknya dalam bahaya, insting dari manusia si Nezuko ini kemudian timbul, dan si Nezuko inilah kemudian menendang kepala si oni tersebut hingga putus gitu sob. Jadi badan sama kepalanya terpisah. Tetapi karena dia adalah oni atau iblis gitu sob ya, jadi walaupun badan dan kepalanya terpisah, dia tetap bisa bangun gitu sob, masih bisa bertarung sob.
Nah, pada saat si kepalanya terpisah ini dari tubuhnya, si Oni tersebut ngomel-ngomel sendiri sob sama Tanjiro. Bagaimana bisa seorang Oni hidup bersama dengan seorang manusia gitu sob. Nah, badan dari si Oni tersebut sob, dia kemudian bergerak dan menyerang si Nezuko. Dan kepalanya itu kemudian bisa terbang sob dan menyerang Tanjiro. Jadi ini ada dua pertarungan ya sob ya. Tanjiro melawan kepala dan si Nezuko ini melawan badannya dari si Oni yang tadi makan keluarga tersebut sob. Nah, dari kepala si Oni tersebut muncul sebuah lengan yang menyerang Tanjiro. Tapi Tanjiro menyerangnya dengan kepalanya yang sangat keras. Kemudian melemparkan si kepala tersebut dengan kampaknya. Kemudian si kampak itu menancap di pohon sob. Jadi kampak tersebut menancap dan menjepit si kepala Oni tadi sob. Tanjiro kemudian berlari menyusul Nezuko untuk membantu Nezuko bertarung dengan badan dari Oni tadi sob. Akhirnya badan dari Oni tadi jatuh ke jurang dan si Oni tadi tiba-tiba hilang kesadaran sob karena badannya itu sudah kalah gitu sob. Nah, di sini sob, ini sebenarnya kesempatan untuk Tanjiro sob, karena si Oni tadi kan sudah terjepit kapak dan tidak bisa melawan. Tanjiro ini bisa saja membunuhnya gitu sob. Tapi si Tanjiro karena kebaikan hatinya, dia tuh nggak berani gitu sob. Mungkin dia membayangkan kalau si Oni tadi adalah manusia. Nah, kemudian di belakang Tanjiro ini ada seorang pria bertopeng sob. Mengagetkan, si Tanjiro ini tidak tahu siapa pria bertopeng tersebut. Langkah kakinya pun tidak terdengar. Padahal si Tanjiro ini mempunyai pendengaran dan penciuman yang sangat tajam gitu sob. Tapi dia tidak tahu kalau di belakangnya itu ada pria bertopeng tersebut sob. Pria bertopeng tersebut melihat Tanjiro penuh dengan kebaikan. Makanya dia si Tanjiro ini tidak berani untuk membunuh Oni yang sudah menancap di pohon sob. Padahal si Oni tersebut sudah nggak bisa apa-apa lagi. Karena terlalu lama Tanjiro, si Oni tadi pun bangun sob. Kemudian dia mengomel-ngomel gitu sama si Tanjiro. Dan matahari pun terbit. Tubuh dari si Oni tersebut tidak kuat untuk menahan dari panas matahari. Tanjiro kaget, hancur. Pantas saja si Nezuko adiknya takut gitu, dengan cahaya matahari, karena bisa berdampak seperti itu sob. Kena sedikit saja dia bisa hancur seperti debu gitu sob. Tanjiro kemudian melihat si pria bertopeng tersebut menguburkan dan mendoakan korban yang sudah meninggal. Kemudian Tanjiro menghampirinya. Dan ternyata dia adalah Urodaki Sakonji yang dicarinya selama ini. Dan si Urodaki ini kemudian menampar si Tanjiro sob. Tanjiro pun tertegun, terdiam. Dia nggak tahu kenapa si Urodaki ini menamparnya, apa salahnya. Dia masih bertanya-tanya gitu sob dalam hatinya. Kemudian si Urodaki ini memberitahu Tanjiro bahwa dia adalah orang yang terlalu baik dan terlalu lama berpikir, sehingga dia tidak bisa menghabisi Oni tersebut sebelum matahari terbit gitu sob. Si Urodaki ini bermaksud baik ya sob ya, karena si Tanjiro ini bepergian bersama adiknya yang adalah Oni gitu sob. Kemudian Urodaki mengetes si Tanjiro ini dengan mengajaknya berlari sob untuk menyusul si Urodaki ini. Si Tanjiro berlari kelelahan sob, karena si Urodaki ini larinya sangat cepat sekali sob. Sambil berlari, si Tanjiro ini berkata kepada Nezuko bahwa dia akan mengubahnya menjadi manusia lagi. Dia pasti bisa, dan dia akan membelikan kimono yang bagus jika si Nezuko ini bisa kembali menjadi manusia sob. Kemudian mereka sampai di tempat si Urodaki ini sob. Si Tanjiro pun sudah kelelahan dan membaringkan Nezuko di dalam gubuk si Urodaki ini sob.
Padahal Tanjiro ini udah kelelahan sob, kakinya sampai nggak berasa sob. Bayangkan kalian berlari seperti itu lalu diajak lagi untuk naik gunung, gimana rasanya sob? Urodoki kemudian meminta Tanjiro untuk mengikutinya untuk melatih si Tanjiro ini sob. Ternyata di gunung tersebut sudah banyak jebakan sob, mungkin sudah disiapkan Urodoki ya sob ya. Dan si Tanjiro ini terjatuh, akhirnya terkena jebakan dari si Urodoki ini. Tanjiro mulai belajar mencium aroma dari jebakan-jebakan itu sob. Sebenarnya Tanjiro ini bisa, tapi karena di gunung tempat tinggal si Urodoki ini berbeda dengan gunung yang ditinggali si Tanjiro. Di sini udaranya sangat sedikit sob, sehingga Tanjiro ini mulai kelelahan gitu sob. Perlahan tapi pasti si Tanjiro ini mulai belajar ya sob. Dia mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitar gunung, dan dia bisa mencium dari aroma jebakan-jebakan yang dibuat oleh Urodoki sob. Karena Tanjiro ini mulai sadar bahwa jebakan yang dibuat oleh seorang itu baunya berbeda sob. Walaupun di sini Tanjiro terkena beberapa jebakan ya sob ya, tapi Tanjiro akhirnya bisa sampai ke gubuk si Urodoki ini sob. Tanjiro datang dengan kelelahan sob, kemudian dia terjatuh sob. Nah kemudian adegan flashback sob, si Urodoki ini dimintai bantuan sama si Tomioka, bahwa si Tomioka ini menemukan anak yang ingin menjadi pemburu iblis sob. Di situ Tomioka menjelaskan kepada Urodoki bahwa si anak ini mempunyai penciuman yang tajam seperti Urodoki, dan adiknya menjadi Oni, tetapi Oni tersebut tidak menyerang manusia. Tomioka kemudian berpesan kepada Urodoki untuk dapat melatih si anak itu. Ya kita tahu ya sob ya, anak itu adalah Tanjiro dan Nezuko. Ya dari sini kita tahu ya sob ya, Tomioka Giyu itu walaupun terlihat kejam kepada Tanjiro pada awalnya, sebenarnya dia itu orang yang baik ya sob. Dia mau untuk melepaskan Nezuko dan menyuruh Urodoki untuk melatih si Tanjiro ini agar menjadi si pemburu iblis yang lebih kuat dari dirinya. Nah itulah sob ending dari episode 2 kali ini dari Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Perjalanan Tanjiro dan Nezuko masih panjang sob. Yang penting kalian jangan lupa like, subscribe-nya, dan aktifin lonceng notifikasinya ya sob, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terus ikuti video berikutnya di channel ini ya sob. Pokoknya kalian is the best dah. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi. Salam dunia.